Halo semua, di sini kelompok 5 dari Perilaku Organisasi akan mempresentasikan politik dan kekuasaan di perusahaan multinasional, mengintegrasikan perspektif studi bisnis dan organisasi internasional. Kelompok terdiri dari yang pertama Rizkyana, kedua ada Neni Kusnul Khotimah, yang ketiga Taufik Widi Saputra, yang keempat Bayu Setiawan. Perusahaan multinasional dianalisis sebagai pemain ekonomi dan politik yang kuat dalam ekonomi global, juga merupakan entitas organisasi yang kompleks dengan internal yang beragam. Selanjutnya, landasan konseptual untuk mempelajari kekuatan politik di MNC. Penelitian tentang kekuatan organisasi telah dipengaruhi oleh karya Manny Lucas yang mengembangkan sebuah model 3 dimensi untuk studi kekuasaan. Karya dari Lucas telah mengalami penelitian, dan baru-baru Fleming dan Spread 2014 yang berlaku pada pendekatan multidimensi untuk mempelajari dinamika dari politik dan berbagai aspek dari kekuatan hubungan di organisasi. Berdasarkan teori kekuatan Foucault, Jack et al. Menyorot bahwa rasional selalu situasional, karena mereka selalu kontekstual. Situasional terlibat dengan kekuasaan. Tidak ada konteks yang diberi di luar kekuasaan. Jika itu masalahnya, maka kekuasaan tidak akan ada dimanapun, di luar pemahaman, di luar kemungkinan, di luar akal. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. IB dan OS mendekatan untuk para studi dari kekuasaan dan politik di perusahaan multinasional. Landasan penelitian IB tentang kekuasaan dan politik sebagian besar terletak pada teori organisasi fungsional dan rasionalistik. Kontribusi yang berakar pada teori agensi dibangun di atas wawasan Mersenne, menekankan bahwa politik dan konflik di dalam perusahaan berasal dari dua sumber yang saling terkait, yaitu pengejaran kepentingan pribadi oleh manajer dan perbedaan kepentingan antara pelaku perusahaan. Dalam literatur IB, politik organisasi di MNC sebagian besar terbatas pada tingkat organisasi. Secara khusus, bunga divergensi, kekuasaan, konflik, dan koalisi yang berteori di tingkat unit organisasi dengan sedikit perhatian untuk suborganisasi dari individu. Penelitian yang dibahas di sini terdiri dari berbagai kontribusi yang dapat dimasukkan di bawah label dari kritis wacana atau bahasa perspektif. Perspektif utama berakar pada teori kritis, khususnya kontribusi pasca modernis dan pasca strukturalis. Wajah kekuatan yang berbeda dalam MNC, yaitu ide dan temuan utama edisi khusus. Penelitian terbaru telah menekankan bahwa struktur MNC telah menjadi lebih kompleks dan terfragmentasi. Hal ini menunjukkan bahwa kita mempelajari MNC sebagai federasi di mana kantor pusat dan anak perusahaan terlibat dalam proses tawar-menawar terus-menerus atau sebagai masyarakat, dengan menekankan bahwa tidak hanya satu unit kekuatan pusat, tetapi pusat kekuatan yang beragam masing-masing dengan perangkat pengaruh yang berbeda. Wajah-wajah kekuasaan yang akan disoroti oleh masing-masing dari 6 makalah. Makalah 1 dan 2 dalam edisi khusus terutama membahas salah satu dari dua wajah kekuasaan, yaitu pemaksaan. Kedua makalah ini oleh Whitford dan Zirpoli 2016 dan Dorenbaker dan Gamelgard 2016 memiliki hubungan paling dekat dengan perdebatan terkini dalam penelitian IB.
Untuk makalah pertama berfokus pada MNC sebagai perusahaan jaringan dengan struktur kekuasaan terfragmentasi yang dikonseptualisasikan sebagai bundel koalisi. Fokus pada strategi politik aktor kunci dan koalisi aktor dan bagaimana aktor ini dapat menggunakan sumber daya diskursif dengan membingkai secara sengaja dan dengan demikian membentuk jaringan produksi. Sedangkan untuk makalah kedua oleh Dorenbaker dan Gamelgard berkonsentrasi pada wajah episode paksaan menganalisis aspek spesifik dari pembingkai politik penjualan isu. Makalah ini berfokus pada topik utama dalam literatur IB, pengambilan inisiatif anak perusahaan. Di sini, penulis memberikan pandangan yang lebih luas dalam analisis wajah koersif kekuasaan. Kedua makalah berkonsentrasi pada episode yang menyoroti wajah kekuasaan yang memaksa namun aspek wajah manipulatif, seperti non-keputusan atau penetapan agenda oleh aktor kantor pusat yang akan menghalangi pembingkaian sukses atau penjualan masalah tidak dipertimbangkan. Makalah ketiga oleh Moeller dan Bjerregaard berfokus pada topik penting berbagi pengetahuan di MNC dan mengambil pandangan praktik konfliktual berdasarkan karya Bourdieu. Makalah keempat oleh Hong et al. Berkonsentrasi pada dua wajah episodik kekuasaan dan juga pada tingkat dominasi dengan membandingkan tahapan dan derajat berbagai pengetahuan antara ekspatriat Jepang dan manajer lokal Cina. Makalah kelima oleh Whittle et al. Sangat erat menghubungkan episode-episode pemaksaan dan manipulasi dengan dominasi sistematik markas besar MNC AS yang menghambat pengambilan inisiatif dan menciptakan penyensoran diri dan kelambanan strategis dari aktor-aktor kunci anak perusahaan di Inggris. Makalah ke-6 dari edisi khusus menyoroti lebih banyak aspek sistematik dari masalah bahasa yang muncul dalam MNC, menunjukkan bagaimana stereotip ikut bermain. Studi kasus oleh Koves, Hinov et al. Menunjukkan bagaimana stereotip budaya digunakan dalam bahasa untuk mempertahankan dan meningkatkan citra diri dan harga diri masing-masing pihak, kantor pusat dan manajemen anak perusahaan. Komentar penutup dan arah untuk penelitian masa depan. Edisi khusus merupakan latihan pembangunan jembatan antara pendekatan IB dan OS untuk mempelajari politik dan kekuasaan di perusahaan multinasional. Pembangunan jembatan serius pertama dilakukan lebih dari 20 tahun yang lalu pada tahun 1993 oleh Ghosal dan Wisney dengan penerbitan volume Organizational Theory and the Multinational Corporation. Pesan utama makalah ini adalah yang pertama, preferensi sarjana IB untuk tetap setia pada paradigma yang mapan, yang membuatnya sulit untuk bergerak di luar logika efisiensi biaya transaksi dan kecocokan strategis. Yang kedua, kurangnya sarjana OS minat dalam studi MNC sebagai bentuk organisasi yang unik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikut adalah tabel kontribusi edisi khusus, meliputi 6 pengarang, unit analisis, aspek kekuasaan dan politik dianalisis, teori atau konsep maju, persimpangan untuk pembangunan jembatan dan pemupukan silang. Pengarang pertama yaitu Whitford and Zervoli, MNC sebagai perusahaan jaringan, peran sumber daya diskursif dan penyematan relasional dalam pembangunan koalisi politik dalam jaringan MNC. Kontes politik di MNC berdasarkan upaya membangun koalisi politik. Makalah berfokus pada kerangka dan narasi kognitif yang kuat. Di sini adalah jembatan dan fertilisasi silang dengan studi diskursif kekuasaan dan politik di MNC. Pengarang yang kedua yaitu Derenbacher and Gamelgard, unit analisis inisiatif anak perusahaan dengan aspek kekuasaan dan politik dianalisis.
interaksi hierarki MNC, anak perusahaan, dan kekuatan penjualan penerbitan anak perusahaan, dengan teori mempolitisasi dan menjual isu dalam pengambilan inisiatif anak perusahaan, memperluas debat IP arus utama tentang pengambilan inisiatif dan taktik penjualan masalah anak perusahaan dengan menunjuk pada peran khusus dari hubungan kekuasaan dan politik yang asimetris. Untuk pengarang ketiga yaitu Clay Moller and Pierre Ricoeur, dengan unit analisis berbagi pengetahuan dan praktik di MNC. Aspek kekuasaan dan politik dianalisis meliputi konflik mikropolitik dalam berbagi praktik MNC, dengan teori menghubungkan mikropolitik dengan pendekatan praktik Peirdian. Dengan tujuan memperluas debat IP arus utama tentang transfer pengetahuan dengan menekankan konstitusi konfliktual MNC dan menunjuk pada interaksi konteks dan agensi pluralistik. Pengarang keempat yaitu Hong, Snell, and Mark, dengan unit analisis berbagi pengetahuan dan asimilasi di MNC. Aspek kekuasaan dan politik dianalisis meliputi pemahaman politik di MNC dengan teori aspek politik transfer pengetahuan dan asimilasi. Makalah menunjukkan pengaruh politik penduduk setempat yang dapat memicu perdebatan baru di studi pasca kolonial yang menunjukkan dominasi eksplatiat perusahaan multinasional yang berasal dari ekonomi maju. Pengarang selanjutnya yaitu Whittle, Muller, Gilchrist, and Linney, dengan unit analisis pemberlakuan diskursif dari hubungan anak perusahaan kantor pusat. Aspek kekuasaan dan politik dianalisis meliputi pemahaman politik di MNC, dengan teori peran dan dampak penyensoran diri dan kelambanan dalam konstruksi diskursif hubungan kekuasaan MNC. Temuan makalah tentang konstruksi diskursif kelambanan dan penyensoran sendiri dapat menyuburkan silang dengan IP pada inovasi anak perusahaan dan kewiraswastaan. Dan yang terakhir adalah Kovarsnikov, Farah, and Arroud, dengan unit analisis pemberlakuan diskursif dari hubungan kantor pusat dan anak perusahaan. Aspek kekuasaan dan politik meliputi pekerjaan identitas dan stereotip budaya, dengan teori peran dan dampak pekerjaan identitas berbasis stereotip dalam konstruksi diskursif hubungan kekuasaan MNC. Temuan makalah tentang stereotip dapat dikaitkan dengan ide-ide mikropolitik dan permainan bahasa di perusahaan multinasional. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.